Pemirsa, tidak hanya dugaan kecurangan Pilpres, misteri hilangnya suara caleg di Pesta Demokrasi 2024 turut menambah daftar permasalahan. Ketidakpercayaan publik terhadap proses rekapitulasi suara semakin diperkuat dengan kegagalan aplikasi Sirekap. Apakah hak angket juga sebaiknya menyasar dugaan kecurangan di Pilpres untuk calon legislatif? Dan pemirsa, untuk mengulasnya kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama dari juru bicara nasional Partai Perindo, Pak Abdul Holik Ahmad. Selamat sore, Pak Abdul. Selamat sore, Assalamualaikum. Kemudian Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership ada Bu Neni Nurhayati. Selamat sore, Bu Neni. Selamat sore, Mas Kevin. Baik, dan terakhir ada pengamat politik, Bang Henry Satrio. Selamat sore, Bang Henry. Selamat sore, Bang Kevin, Pak Neni, Pak Holik. Ya, Pak Henry, ketemu lagi. Oke, baik. Saya pertama ke Pak Holik terlebih dahulu. Tadi Anda dari Partai Perindo telah menyampaikan juga dalam konferensi pers atau jumpa pers yang menyatakan bahwa memang ini terdapat ketidaksesuaian antara hasil dari form C1 atau C hasil pleno dan juga dari Sirekap yang mana Anda sampaikan tadi sempat mengalami penurunan yang cukup drastis hingga akhirnya suara ini hilang dari Sirekap. Bagaimana sebenarnya Anda melihat tanggapan ini dan juga apa yang Anda temukan sebenarnya, Pak Holik? Ya, terima kasih, Mas Kevin. Kami melakukan pengamatan dan sekaligus juga penghimpunan informasi tentang hasil C hasil plano itu lewat baik lewat Sirekap maupun dari hasil yang disampaikan oleh teman-teman di daerah. Itu memang menemukan banyak hal upload data yang ada di Sirekap. Jadi meskipun tadi misalnya ada klarifikasi, sudah ada proses perbaikan dan lain-lain, tapi faktanya beberapa hari setelah tanggal upload dari data itu menunjukkan dinamika yang menurut saya tidak baik ya, karena pertama bahwa data Sirekap itu berubah-ubah. Jadi apa yang ditampilkan dari hasil C hasil plano itu tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Karena misalnya pada hari pertama muncul angka di salah satu dapil misalnya, itu salah satu caleg bisa dapat angka 10.000. Tetapi pada kesempatan berikutnya bisa berubah menjadi hanya tinggal 5.000. Kemudian bisa berubah sampai dengan ratusan dan bahkan puluhan dan sampai jutaan. Jadi saya kira ini adalah satu penampilan data yang sama sekali tidak ada akurasi. Yang kedua, kalau kami amati juga perubahan-perubahan dan pergerakan data itu antara partai-partai yang parlemen dan partai-partai yang parlemen, katakanlah partai incumbent dan partai baru dan partai kecil, itu pergerakannya sangat-sangat berbeda. Ketika kami telusuri partai-partai kecil dan partai baru, itu nampak perubahannya sedemikian cepat, fluktuatif sekali. Tapi begitu kita lihat perkembangan angka-angka yang diatur dalam Sirekap untuk partai-partai incumbent, itu justru perubahannya sangat relatif stabil. Jadi tidak ada hal-hal yang seperti terjadi pada partai-partai baru, partai kecil. Jadi saya kira ini adalah salah satu yang wajar kemudian memunculkan kecurigaan, ada kejanggalan dan kecurangan. Kemudian yang ketiga, waktu untuk rekapitulasi kan cukup panjang, 35 hari. Jadi saya kira tidak berubah terburu. Tapi melihat tampilan dari Sirekap itu terkesan KPU terburu-buru dan terkesan juga ada kesalahan. Jadi sangat wajar kalau ada dugaan masyarakat tentang kejanggalan dan bahkan kecurangan. Nah, atas dasar ini semua dan kemudian kita mengamati juga perkembangan dari temuan-temuan dari berbagai pihak, maka Partai Perindo hari ini mengusulkan perlunya pemilu ulang
terhadap pelaksanaan pemilu yang kita laksanakan hari ini. Jadi saya kira ini adalah bagian dari usulan untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan harapan masyarakat dan sekaligus juga sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Baik Pak Holik. Bapak Ibu, sebenarnya kami juga sudah mengundang dari pihak Bawaslu ya untuk bisa bergabung bersama kami untuk membahas bagaimana proses kecurangan pemilu yang terjadi saat ini. Namun nampaknya belum bisa bergabung sampai dengan saat ini. Terima kasih Pak Holik. Kita ke Bu Neni maksud kami. Ibu kalau melihat dari proses kecurangan yang terjadi yang disampaikan tadi oleh Pak Holik yang memang ini secara berjenjang begitu ya, yang ada ribuan suara hingga akhirnya ratusan, sampai akhirnya ini tidak ada sama sekali suara yang ada di Sirekap. Bagaimana sebenarnya DIP Indonesia melihat fenomena yang terjadi saat ini? Ya, sebetulnya Mas Kevin, pemilu 2024 ini memang penuh anomali ya. Sejak tahapan pencalonan itu sendiri hingga rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di kecamatan. Bukan hanya pada permasalahan Sirekap, saya kira, tetapi bagaimana mulai dari misalnya di tahapan kampanye, proses distribusi logistik yang karut-marut, banyak hilang surat suara, ada pencoblosan surat suara juga, dan berbagai temuan-temuan lain yang kemudian itu ditemukan di lapangan yang saya melihat bahwa ada banyak dugaan pelanggaran yang terjadi, tetapi peluit Bawaslu masih dirasa senyap selama ini. Ini yang kemudian menjadi keresahan bersama, termasuk juga keresahan kelompok masyarakat yang kemudian gerah gitu ya. Kami, Mas Kevin, sempat di tahapan kampanye melaporkan gitu ya berbagai dugaan pelanggaran, salah satunya misalnya melaporkan Ketua TKD 02 di Provinsi Jawa Barat, yang itu ada indikasi politik uang dan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi sayangnya hasil dari Bawaslu itu sendiri putusannya tidak terpenuhi syarat unsur formil dan material untuk dilanjutkan kepada proses penyelidikan. Kami tentu berharap bahwa ketika masyarakat civil society itu melaporkan kepada Bawaslu, harusnya ketika kami ini tidak terpenuhi unsur formil dan material, harusnya itu bisa dilakukan investigasi dan dicari bukti lengkapnya oleh Bawaslu. Kalau kemudian memang Bawaslu punya perspektif dan pendekatan untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilu itu secara progresif. Tetapi faktanya kita melihat apa success story yang dilakukan oleh Bawaslu selama tahapan kampanye pemilu. Kita tadi sudah mendengarkan misalnya di iklan ya, bagaimana kemudian hasil pengawasan Bawaslu di situ ada pelanggaran pidana pemilu, misalnya keterlibatan kepala daerah, aparatur sipil negara, ada juga keterlibatan kepala desa. Sejauh mana Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran berkaitan dengan hal ini? Kalau toh kemudian pada akhirnya hanya tidak terpenuhi syarat unsur formil dan material, saya kira memang kinerja Bawaslu perlu dilakukan evaluasi secara serius begitu ya Mas Kevin. Nah ketika kemudian kami melihat ada banyak problem-problem dugaan-dugaan pelanggaran di lapangan yang tadi disampaikan oleh Pak Holik itu terstruktur sistematis masif gitu ya. Ini ketika ada muncul pengajuan hak angket, saya kira ini menjadi hal yang sangat positif ya dalam rangka penguatan sistem demokrasi, dan saya rasa ini bisa menjawab permasalahan dan termasuk juga menyelamatkan demokrasi Indonesia, Mas Kevin. Oke, sejauh ini mungkin Anda sempat melakukan komunikasi begitu ya dengan Bawaslu. Apakah memang sudah ada tindak lanjutnya dengan laporan-laporan yang begitu masif di masyarakat, terutama terkait dengan kecurangan pemilu, Mbak Neni? Iya, laporan yang kami sampaikan kepada Bawaslu, hasilnya lagi-lagi Mas Kevin itu tidak terpenuhi unsur formil dan material. Sehingga tidak bisa dilanjutkan ke proses tahapan penyelidikan kepolisian. Ini yang sangat kami sayangkan begitu ya. Karena tafsir Bawaslu itu terlalu tekstualis, minimalis, legal, formalistik. Sehingga saya kira apapun dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan ketika diajukan ke Bawaslu, kalau selama ini kemudian pendekatannya tekstualis, minimalis, legal, formalistik, itu akan sangat sulit untuk bisa ada efek jera kepada peserta pemilu yang melakukan dugaan pelanggaran itu sendiri.
Baik, berarti sama saja kalau dilaporkan ke Bawaslu tapi tidak adanya hasil atau feedback yang diberikan, sama aja melapor ke Bawaslu kalau begitu, Mbak Neni. Iya, makanya kami ada tagline, Mas Kevin. Oh iya, apa itu? Lapor ke Bawaslu. Pak Henrat Apa pasti itu? ketawa-ketawa nih berkaitan dengan hal ini. Iya, karena memang percuma lapor Bawaslu. Selama ini kami selalu menggunakan meaningful participation dalam sebuah negara demokrasi. Ada partisipasi bermakna yang kami tentu bukan hanya sekedar pasif ya melihat adanya dugaan pelanggaran di lapangan, tapi kami aktif begitu melaporkan dugaan adanya pelanggaran di lapangan. Termasuk kemarin berbagai dugaan dan temuan-temuan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara hingga penghitungan suara di TPS. Itu banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran administrasi di situ. Tapi apa langkah Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan? Sirekap misalnya, Bawaslu malah menyampaikan boleh kok diaudit oleh masyarakat sangat terbuka. Loh kok sepertinya Bawaslu seperti menjadi jubir KPU begitu ya. Harusnya Bawaslu bisa menyampaikan bagaimana hasil pengawasan terhadap Sirekap, apa sanksi pelanggaran administratif itu. Apakah ini juga kan menghilangkan hak suara orang ya? Itu sebetulnya bisa berpotensi pidana loh. Dan termasuk juga hari ini, Mas Kevin, kita sedang menyelenggarakan PSU-PSL yang sudah berakhir 24 Februari 2024. Masih banyak TPS-TPS yang belum itu terselesaikan. Baik, Mbak Neni. Berarti memang tagline-nya menarik, percuma lapor ke Bawaslu, tapi saya mau coba ke Bang Henry dulu nih. Kalau sebenarnya menarik kalau ada pihak Bawaslu bisa ikut berdiskusi sama kita pada saat ini, karena memang berdasarkan data kemarin mereka preskon gitu ya, ada sekitar 650 temuan yang melanggar dari secara administrasi dan lainnya. Tapi saya ke Bang Henry dulu nih, seperti apa Anda melihat fenomena ini, Bang? Ya, ini kan sebuah fenomena yang sebetulnya kita sudah khawatirkan sejak sebelum pencoblosan ya. Jadi artinya sebelum pencoblosan itu ya kita sama-sama mengetahui dengan hadirnya anak presiden misalnya, maka ya Pilpres pasti akan banyak tantangan-tantangannya seperti saat ini. Demikian pula dengan Pileg. Maka memang mau tidak mau, kita tidak suka, hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei kemarin bisa menjadi acuan hasil dari pemilihan umum baik itu Pileg maupun Pilpres. Nah kondisi-kondisi kecurangan itu ya kan memang sudah kita antisipasi dari awal, sehingga memang saya pernah juga ini Kevin mengatakan begini, kalau memang sudah terlalu kasat mata kecurangannya dan terlihat TSM, ya 01, 03 bertemu mundur saja. Memang ada ancaman pidana di sana, tapi buat apa memperjuangkan demokrasi yang sebetulnya tidak ada? Tapi kan sekarang sudah terlambat, pencoblosannya sudah dilakukan. Maka yang harus dilakukan itu ya memang mengandalkan Bawaslu atau DKPP untuk bisa menindak pelanggaran-pelanggaran itu, terutama kontra Gakumdu. Nah sekarang yang ada adalah fasilitasnya adalah MK dan DPR dengan hak angket. Ya mungkin itu yang bisa dilakukan saat ini. Bang Henry. Apa yang dilakukan oleh Perindo tadi. Baik. Tapi sejauh mana hak angket yang nanti akan digulirkan begitu ya, baik dari pihak 01 maupun 03 dapat berhasil untuk bisa mungkin merubah proses hasil perhitungan suara pemilu atau seperti apa? Oh, kalau mengubah hasil pemilu itu tidak bisa. Tapi dia bisa membatalkan pemilu dan membuat pemilu yang baru. Kalau memang sudah terlalu masif kecurangannya, maka seperti waktu di 98-99 bisa dipersiapkan pemilu yang baru. Nah, itu ya keputusan itu bisa di DPR, bisa di MPR, bisa lagi di MK. Jadi memang tujuannya angket ini bukan menganulir hasil pemilu, ya, tapi bisa dia mengeliminir pemilu yang sudah berlangsung dan memulai lagi pemilu yang baru. Silakan nanti Mbak Neni mungkin bisa menjabarkan lebih dalam lagi. Tapi ada yang bilang begini kan, wah ini nanti kalau ada hak angket situasi menjadi tidak kondusif, itu salah. Justru kalau ada kecurangan, dugaan-dugaan kecurangan di depan mata, dan kemudian rakyat Indonesia diam, itu justru itu kondusif, keadaan yang tidak sama sekali tidak kondusif.
Jadi kecurangan itu semua harus dibongkar. Jadi kalau perlu ya dibuat lagi pemilu. Baik. Terima kasih. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk semuanya, baik Pak Holik, Bu Neni dan juga Bang Henry. Kalau melihat proses ini masih berlangsung dan juga ini ada terjadi perbedaan suara baik dari C1 maupun C hasil dengan Sirekap dan juga proses dari kolaborasi mungkin ya dari 01 dan 03 terkait dengan hak angket. Sebenarnya seperti apa harapan-harapan ke depan tentunya untuk bisa mencegah dan juga mengantisipasi agar pemilu yang mungkin curang dan brutal kali ini tidak kembali terjadi pada kontestasi demokrasi 5 tahunan. Ke Pak Holik dulu silakan. Ya, terima kasih Mas Kevin. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Neni dan Pak Hendrik ya. Jadi saya kira bagi Partai Perindo apa yang tadi disampaikan semakin meneguhkan sikap politik Partai Perindo bahwa memang pemilu siogianya harus diulang. Karena memang pelanggaran yang cenderung TSN itu sungguh-sungguh terjadi. Dan relevansinya adalah bahwa di DPR itu juga penggunaan hak angket harus dilakukan. Karena ketika Oke, Mbak Neni, silakan. Mungkin Pak Holik sedang mengalami gangguan komunikasi. Silakan Mbak Neni. Iya, saya kira kita masih memiliki waktu ya, Mas Kevin, baik itu mau melalui jalur ke Mahkamah Konstitusi atau kemudian ke Bawaslu atau kemudian melayangkan hak angket itu sendiri. Dan bagi saya hak angket ini bukan hal yang tabu dan tentu sangat wajar dalam alam demokrasi kita karena ini menjadi salah satu opsi ya untuk masyarakat juga termasuk juga partai politik peserta pemilu 2024. Di dalamnya juga mungkin ada pileg juga, itu bisa memperjuangkan keadilan kita bersama-sama. Dan tentu kita berharap bahwa pemilu 2024 itu bukan hanya sekedar kalah dan menang, tapi bagaimana kita semua memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan juga pemilu kita yang itu bisa diharapkan berjalan free and fair election. Yang itu bukan hanya sekedar wacana, tetapi kemudian itu menjadi implementasi yang nyata. Ke depan mungkin Mas Kevin, saya tentu berharap sistem pemilu serentak ini bisa dievaluasi karena kalau kita berharap bahwa sistem pemilu serentak ini tujuannya untuk menyederhanakan partai politik, lalu kemudian juga efisiensi anggaran gitu ya, dan kemudian juga di situ ada penguatan sistem presidensial, itu semua ternyata tidak terwujud. Maka kemudian saya kira sistem evaluasi pemilu serentak ini perlu dilakukan pembenahan ke depan. Bisa misalnya evaluasinya adalah sistem pemilu nasional dan lokal itu dipisah, karena ini saya kira bisa membenahi ya beberapa hal-hal yang kemudian secara teknis di lapangan itu terjadi sehingga antisipasi kecurangan dugaan pelanggaran pemilu itu bisa diminimalisir. Oke, baik. Bang Henry, terakhir Bang, silakan. Mungkin audionya boleh di unmute, Bang Henry. Jadi, memang secara de facto menurut hitung cepat Prabowo Gibran sudah menang. Tapi ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yaitu perhitungan suara partai politik. Hitung cepat sudah menyampaikan hasil versi hitung cepat siapa saja partai politik yang lolos. Nah, saat ini pembuktian kecurangan itu harus segera dilakukan. Karena memang menurut saya, jangan kemudian sebuah pemilu itu hasilnya kemudian dipertanyakan. Nah, menurut saya sangat tidak baik buat kehidupan bernegara. Lakukan penyelidikan, silahkan menolak hasil pemilu kalau menurut saya, atau meminta pemilu ulang, tapi bukan karena kalah, tapi karena ingin membuktikan ada dugaan-dugaan kecurangan dan bila terbukti, maka pemilunya harus diulang. Jadi saya setuju, ini bukan tentang menang kalah, tapi bagaimana negara berjalan dengan baik dengan demokrasi yang baik.
Oke, Menurut saya baik. itu, Mas. Baik, kami sudah tangkap poinnya tadi Pak Holik terkait dengan proses perhitungan surat-suara dan bisa untuk melakukan pemilu ulang dan juga audit secara menyeluruh. Bahan ini terkait dengan evaluasi secara menyeluruh dari proses penyelenggaraan pemilu, baik sebelum, saat, dan juga setelah proses pemilu. Dan Bang Henry mengharapkan yang terbaik tentunya untuk ke depan dapat lebih membuktikan kebenaran, tidak hanya kecurangan, karena untuk menang semata. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu. Ya.